Medan, Sumatera Utara kembali terjadi. Seorang bapak tega merantai anak kandungnya dan tidak diberi makan selama seminggu. Anak selalu menjadi korban karena perselisihan orang tua. Sungguh memprihatinkan kondisi Randy Purba. Kaki kanan bocah 8 tahun ini dirantai oleh bapak kandungnya sendiri di rumahnya di Jalan Gurila, Medan, Sumatera Utara. Ayah Randy tega merantai karena ribut dengan sang istri. Kekejaman orang tua korban berlangsung sebulan. Selain dirantai, Randy bahkan tidak diberi makan dan dikurung di dalam kamar. Korban berhasil kabur dengan kaki terantai. Petugas polisi sektor Medan Timur menemukannya dalam kondisi terlunta-lunta di pinggir jalan. Polisi membuka rantai dan mengamankan Randy di Mapolsek Medan Timur. Pengakuan anak ini sementara itu yang melakukan bapaknya, karena berkelahi dengan ibunya, kan begitu. Ada di sini anaknya. Tadi kami udah koordinasi dengan Kepling, terus kita udah akan panggil orang tuanya dan kita akan melakukan koordinasi dengan KPAI maupun unit PPA yang ada di Reskrim. Polisi akan memeriksa kedua orang tua Randy. Bila terbukti, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Umroh asal Tuban, Jawa Timur yang sudah terkatung-katung di Bandara Juanda beberapa hari gagal berangkat. Sejumlah calon jemaah umroh kecewa terhadap pelayanan Biro Perjalanan lantaran visa belum juga keluar. Ratusan calon jemaah umroh asal Tuban, Jawa Timur gagal berangkat. Padahal Biro Perjalanan berjanji akan memberangkatkan ke 116 calon jemaah ini pada tanggal 28 Februari lalu. Namun hingga kini calon jemaah umroh tersebut belum juga diberangkatkan. Agen perjalanan berencana akan memberangkatkan para calon jemaah ini pada 13 Maret 2016 besok. Calon jemaah umroh gagal berangkat lantaran visa yang belum keluar. Kecewa karena visa belum selesai, kita sadar, kita memaklumi bisa, karena ada masih satu saja atau dua saja anggota yang belum selesai, kan kita harus menyadari kita itu merupakan satu kelompok, satu kebersamaan. Tapi sampai ini visanya sudah jadi, Pak? Sudah jadi, sudah ada semua, itu dari 116 Tuban sudah ada semua. Tiketnya? Tiketnya sudah ada? Iya, tiket sudah ada. Di atas cuma saya nanti enggak, dari kalau saya bawa pulang satu-satu tadi paten hilang ya, biar di sana aja. Untuk mengantisipasi agar tidak hilang. Sejumlah calon jemaah umroh lebih memilih pulang ke tempat tinggal mereka di Tuban dan sebagian lainnya ditampung oleh Biro Perjalanan di Pondok Pesantren Krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Yang berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi tenggelam di perairan Selat Bali. Hingga kini 50 penumpang berhasil selamat, 2 di antaranya dinyatakan hilang. Miringnya kapal Rafelia. Inilah detik-detik kapal motor penumpang Rafelia 2 tenggelam yang sempat diabadikan seorang warga sekitar. Detik-detik kapal Rafelia. Isak tangis keluarga korban terdengar saat melihat kapal yang ditumpangi sanak saudaranya tenggelam. KMP Rafelia 2 merupakan kapal tujuan Ketapang, Banyuwangi yang berangkat dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali pagi tadi. Tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, KMP Rafelia 2 tiba-tiba tenggelam. 50 penumpang selamat dan 2 lainnya masih dalam pencarian petugas gabungan. Belum diketahui pasti apa penyebab kecelakaan kapal tenggelam ini, namun diduga akibat bocornya lambung kapal. Sekarang, Pak, pada waktu mengamalkan miring, ikutin arah kita ini gitu, Pak.
kok bisa tenggelam, gimana sih Pak ceritanya Pak? Ya dari sana Pak, udah mau sampai sini, kena gelombang gitu sedikit gitu, masuk air. Oh tiba-tiba ada air masuk Ya air masuk, langsung miring. Tadi sempat dibagi alat keselamatan nggak? Iya, kita mengambil sambil kasih aja udah persiapan, udah pada tahu. Soalnya bukan ini. Tadi bawa apa Pak dari Bali ke? Tronton. Terus mobilnya gimana nih? Itu tenggelam ya? Ya, Belum ada data resmi terkait jumlah penumpang yang menaiki kapal tersebut. Sementara itu, petugas Basarnas bersama TNI Angkatan Laut dan Kepolisian masih terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Tenggelam, memang kapal ini merupakan kapal muatan barang. Jadi banyak sekali barang-barang yang menyeberang yang saat ini dikatakan karam begitu. Namun di dalamnya masih simpang siur. Benarkah manifest penumpang yang sempat beredar ada 50 penumpang, lalu kemudian dinyatakan ada dievakuasi 71 penumpang, dan dinyatakan juga ada yang hilang 3 orang. Ada yang hilang 3 orang. Nah, kita akan langsung tersambung dengan Danlan Tama 5 Brigjen TNI Marinir Rudi Handi Hamzah. Selamat malam Pak Rudi. Baik, selamat malam Mbak Balkis. Selamat malam pemirsa TV One. Baik, Pak Rudi, pertama saya klarifikasi juga, ini Pak Rudi dan satuan sudah melakukan upaya penyelamatan sejauh apa Pak, sejauh ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi tepatnya jam 13.09 saya menerima laporan dari Komandan Posal Gilimanuk, Banyuwangi, di mana sekitar jam 13.09 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan laut, yaitu KMP Rafelia 2 tenggelam dalam pelayaran dari Gilimanuk menuju ke Tapang. Tepat posisi kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut yaitu pada posisi 08 derajat 09 menit 147 detik lintang selatan dan 114 derajat 24 menit 255 detik bujur timur. Demikian, kurang lebih 600 meter dari dermaga Ketapang, tepatnya agak di depan dari Hotel Banyuwangi Beach. Demikian, Mbak. Pak Rudi, kalau bisa diinformasikan pada saat penyelamatan dilakukan oleh satuan Anda begitu Pak Rudi, sebenarnya adakah penumpang yang memang termanifest dengan baik? Karena jumlah penumpang yang ada dalam kapal muatan barang ini masih simpang siur begitu Pak Rudi. Ada yang mengatakan 50 adalah manifest penumpang, lalu kemudian ada yang mengatakan juga bahwa yang terevakuasi sudah lebih dari 50. Artinya seperti apa Pak Rudi? Silakan. Baik, betul. Memang demikian, untuk manifest ini sampai sekarang ini kami belum bisa memastikan. Namun TNI Angkatan Laut, Lantama 5 dalam hal ini Lanal Banyuwangi, bersama-sama melaksanakan upaya SAR dengan Syah Bandar. Kemudian ada Orda Pelabuhan, kemudian personil dari Polres Airut, kemudian juga dari personil Kodim. Mereka bersama-sama untuk melaksanakan SAR dengan kekuatan dari TNI Angkatan Laut ada 2 Patkamla, kemudian 2 perahu karet. Airut pun demikian mengeluarkan 2 kapal patroli, dan Syah Bandar 1 perahu karet, Basarnas juga 1 perahu karet bersama dengan personil pos dari Lanal Gilimanuk. Demikian, Pak. Rudi, terima kasih sudah ada informasi soal manifest. Tapi kalau untuk yang dalam pencarian ini dikabarkan ada 3 orang masih dalam pencarian ini hilang atau tidak ada dalam manifest, atau memang diketahui
ikut dalam kecelakaan ini. Bagaimana, silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Untuk sementara ini informasi dari ABK kapal tersebut itu jumlah 14 orang. Kemudian nakoda atas nama Bambang Suryana. Nah, penumpang yang kami evakuasi bersama-sama dengan instansi terkait itu ada 72 yang dievakuasi oleh tim SAR, di mana terdiri dari 56 yang sudah berada di kantor Ketapang ASDP, kemudian 12 personil berada di 3 rumah sakit yang kita evakuasi, dan 4 personil belum diketemukan, terdiri dari ibu dan anak kecil dan 2 ABK, yaitu nakodanya sendiri bersama dengan juru masak. Kira-kira informasi sampai saat sekarang ini seperti itu, demikian. Ya, Pak Rudi, saat ini kondisi dari kapal ini sudah karam, lalu kemudian bisa terlihat mungkin penyebab utama dari tenggelamnya kapal Rafflesia ini sejauh ini ya Pak, meskipun masih dalam penyelidikan, tapi apa penyebab utamanya begitu, Pak Rudi, silakan. Baik, untuk tempat tenggelamnya kapal tersebut itu dari tim SAR memang sudah tidak kelihatan, namun dari tim SAR sudah memberi tanda dengan menggunakan pelampung. Jadi walaupun arus agak kuat, namun tetap dipantau oleh tim SAR dari Angkatan Laut. Baik. Dan Lantama 5 Brigjen TNI Marinir Rudi Andi Hamzah, terima kasih Pak Rudi. Kami juga sangat mengapresiasi bagaimana kerja dari satuan dan juga semua tim gabungan ya dalam penyelamatan ini. Kita juga berdoa ada 4 personil lagi yang masih juga menjadi prioritas pencarian ya Pak. Terima kasih Pak Rudi. Baik, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa dari unsur gelar Koarmatim, kami mengeluarkan 2 KRI, yaitu KRI Badik dan KRI Raas sebagai tim SAR. Diharapkan dini hari sekitar jam 2, jam 3 sudah berada di lokasi. Demikian. Baik, kita lihat seoptimal apa semua usaha dan tenaga yang sudah dikerahkan agar mudah-mudahan saja 4 orang yang masih hilang dalam pencarian bisa segera diketemukan. Terima kasih Pak Rudi, selamat malam. Baik, terima kasih. Baik, untuk melihat perkembangan terbaru di Jawa Timur, KM Rafflesia 2 yang mengangkut puluhan penumpang terbalik dan tenggelam di perairan dermaga Ketapang, Banyuwangi. 10 orang hilang diduga kapal kelebihan muatan. Kapal motor Rafflesia 2 karam saat berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal tenggelam di perairan Selat Bali, 100 meter menuju Pelabuhan Ketapang. Otoritas pelabuhan menduga kapal karam akibat mengalami kebocoran dan kelebihan muatan hingga kapal terbalik serta tenggelam. Selain penumpang kapal, juga memuat puluhan kendaraan jenis sedan, bus, dan tronton. Tenggelam ya tadi ya, semuanya dikeluarin ini. Kapal milik perusahaan pelayaran Duta Bahari Utama ini diketahui mengalami kebocoran di lambung kapal. Posisi kapal miring berikut barang yang diangkut sebelum akhirnya tenggelam. Ya enggak, korban jiwa nih, Bi. Enggak selamat semua ini itu. Tapi yang di truk kan ada pasti. Sementara itu pencarian korban terus dilakukan. Tim SAR Denpasar Bali melakukan pencarian melalui udara dan laut. Hingga saat ini jumlah manifest penumpang dan anak buah kapal masih simpang siur. Namun kantor SAR Denpasar menyebutkan sebanyak 41 orang penumpang berhasil dievakuasi. Sementara 10 orang lainnya masih belum diketemukan. Hasil yang telah kami koordinasikan dari manifest 41 orang korban berhasil dievakuasi dan selamat, dan masih 10 orang dalam pencarian. Nah, 10 orang inilah nanti sebagai target prioritas oleh tim SAR ya. Proses pencarian akan melibatkan Badan SAR Denpasar Bali dan Surabaya yang difokuskan di perairan Selat Bali. Perairan Selat Bali sendiri diketahui mempunyai arus air yang sangat kencang.
Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Reporter TV One saat ini berada di RSPAD Jakarta. Kita telah terhubung bersama Randy Wicaksana. Randy, selamat malam. Ya, Randy, bagaimana kondisi Pak Habibie saat ini? Hingga saat ini, dari keterangan Adri Subono, keponakan dari B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, yang mengantarkan beliau pada pukul 4 sore hari tadi ke rumah sakit ini, dikabarkan beliau baik-baik saja, namun ia diharuskan diopname di Rumah Sakit Gatot Subroto dikarenakan tim dokter kepresidenan yang merujuk beliau dikarenakan demam berkepanjangan yang tidak juga kunjung sembuh. Diketahui selama 4 hari belakangan, B.J. Habibie mengalami demam berkepanjangan dan juga ia mengeluhkan adanya sakit di area dengkulnya. Oleh sebab itu, tim dokter kepresidenan pun merujuk beliau untuk dirawat opname lebih lanjut untuk mendapatkan obat antibiotik dikarenakan menurut keterangan dari The Habibie Center, Presiden ketiga Republik Indonesia ini dikatakan terkena infeksi bakteri. Namun meskipun begitu, pihak kedokteran Rumah Sakit Gatot Subroto ini masih melakukan observasi lebih lanjut terhadap beliau, dan hingga detik ini belum ada keterangan apapun dari pihak rumah sakit maupun dari pihak tim dokter kepresidenan. Tadi Adri Subono sempat keluar pada pukul 7:30 malam hari tadi dan sempat berbicara kepada wartawan terkait kondisi terkini dari B.J. Habibie. Berikut kami hadirkan kutipan wawancara Adri Subono, keponakan dari B.J. Habibie. Hari ini panas badannya, dan orang yang udah seumur 80 tahun kan kalau panasnya pasti khawatir lah, kita dokter juga khawatir, dan disarankan oleh dokter untuk dirawat di rumah sakit dan akan diberikan infus dan juga observasi apa yang menyebabkan Bapak jadi panas badannya gitu. Tapi keadaan Bapak alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan hanya beberapa hari saja bisa selesai observasi di sini dan bisa pulang lagi. Gejalanya dari jam berapa tadi? Gejalanya udah beberapa hari yang lalu. Jadi udah beberapa hari ini Bapak itu demam panas tinggi. Sudah ada 2-3 hari. Lalu kalau siang turun lagi, kalau malam panas lagi. Dan itu kan untuk seorang yang berumur 80 tahun itu kan ya udah harus benar-benar mendapatkan treatment spesial gitu lah. Aktivitas terakhir Bapak? Kenapa? Aktivitas terakhir Bapak ya biasa saja menerima tamu, tapi ini udah berapa hari memang tamu-tamu sudah tidak diterima. Bapak sudah tidak terima tamu, dan memang beberapa hari yang lalu kan Bapak juga dengkulnya sakit ya. Tapi ya alhamdulillah sekarang pelan-pelan membaik lah dengkulnya. Jadi sekitar jam berapa sih? Tadi kita sampai di sini jam 4, sekitar jam 4 sore ya, sampai di sini. Jam 4 dari sini ya? Ya, dan Bapak disarankan oleh dokter untuk tidak menerima tamu dulu untuk sementara waktu gitu ya, untuk kesehatan pemulihan Bapak. Pemirsa, di usia Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie yang menjelang ke 80 tahun pada bulan Juni nanti, ini merupakan kedua kalinya beliau dirawat di rumah sakit setelah pada akhir 2014 silam beliau juga dirawat selama beberapa hari di rumah sakit dikarenakan keluhan sesak napas yang dideritanya. Pada saat itu kunjungan dari pejabat-pejabat tinggi negara RI didatangkan, diantaranya adalah mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden Joko Widodo juga menyempatkan dirinya untuk hadir menjenguk beliau. Namun beda dengan saat ini, tim dokter kepresidenan menghimbau kepada masyarakat dan juga keluarganya bahwa B.J. Habibie hingga saat ini belum bisa ditemui siapapun dikarenakan beliau diharapkan bisa pulih segera. Windy. Terima kasih Randy Wicaksana atas laporan Anda dari RSPAD Jakarta. Untuk mengantisipasi agar tidak hilang. Sejumlah calon jemaah umroh lebih memilih pulang ke tempat tinggal mereka di Tuban dan sebagian lainnya ditampung oleh Biro Perjalanan di Pondok Pesantren Krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Yang berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi tenggelam di perairan Selat Bali. Hingga kini 50 penumpang berhasil selamat, 2 di antaranya dinyatakan hilang.
Namanya Qatar Rafelia. Inilah detik-detik kapal motor penumpang Rafelia 2 tenggelam yang sempat diabadikan seorang warga sekitar. Detik-detik kapal Rafelia. Isak tangis keluarga korban terdengar saat melihat kapal yang ditumpangi sanak saudaranya tenggelam. KMP Rafelia 2 merupakan kapal tujuan Ketapang Banyuwangi yang berangkat dari pelabuhan Gilimanuk, Bali pagi tadi. Tiba di pelabuhan Ketapang Banyuwangi, KMP Rafelia 2 tiba-tiba tenggelam. 50 penumpang selamat dan 2 lainnya masih dalam pencarian petugas gabungan. Belum diketahui pasti apa penyebab kecelakaan kapal tenggelam ini, namun diduga akibat bocornya lambung kapal. Sekarang Pak, pada waktu diamalkan miring, ikutin arah kita ini gitu Pak. Tadi kapalnya kok bisa tenggelam, gimana sih Pak ceritanya Pak? Ya dari sana Pak, udah mau sampai sini, kena gelombang gitu sedikit itu masuk air. Oh tiba-tiba ada air masuk ya? Ya air masuk, minta baju masuk miring. Tadi sempat dibagi alat keselamatan nggak? Iya, kita mengambil sendiri aja sudah persiapan, udah pada tahu. Soalnya bukan ini. Tadi bawa apa Pak dari Bali ke? Ini tronton. Terus mobilnya gimana nih? Itu tenggelam ya? Ya tenggelam. Belum ada data resmi terkait jumlah penumpang yang menaiki kapal tersebut. Sementara itu, petugas Basarnas bersama TNI Angkatan Laut dan Kepolisian masih terus melakukan pencarian korban yang masih hilang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Tenggelam, memang kapal ini merupakan kapal muatan barang. Jadi banyak sekali barang-barang yang menyeberang yang saat ini dikatakan karam begitu. Namun di dalamnya masih simpang siur. Benarkah manifest penumpang yang sempat beredar ada 50 penumpang, lalu kemudian dinyatakan ada dievakuasi 71 penumpang, dan di Medan, Sumatera Utara kembali terjadi. Seorang bapak tega merantai anak kandungnya dan tidak diberi makan selama seminggu. Anak selalu menjadi korban karena perselisihan orang tua. Sungguh memprihatinkan kondisi Randy Purba. Kaki kanan bocah 8 tahun ini dirantai oleh bapak kandungnya sendiri di rumahnya di Jalan Gurila, Medan, Sumatera Utara. Ayah Randy tega merantai karena ribut dengan sang istri. Kekejaman orang tua korban berlangsung sebulan. Selain dirantai, Randy bahkan tidak diberi makan dan dikurung di dalam kamar. Korban berhasil kabur dengan kaki terantai. Petugas polisi sektor Medan Timur menemukannya dalam kondisi terlunta-lunta di pinggir jalan. Polisi membuka rantai dan mengamankan Randy di Mapolsek Medan Timur. Pengakuan anak ini sementara itu yang melakukan bapaknya, karena berkelahi dengan ibunya, kan begitu. Ada di sini anaknya. Tadi kami udah koordinasi dengan Kepling, terus kita udah akan panggil orang tuanya, dan kita akan melakukan koordinasi dengan KPAI maupun unit BPA yang ada di Reskrim. Polisi akan memeriksa kedua orang tua Randy. Bila terbukti, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Umroh asal Tuban, Jawa Timur yang sudah terkatung-katung di Bandara Juanda beberapa hari gagal berangkat. Sejumlah calon jamaah umroh kecewa terhadap pelayanan Biro Perjalanan lantaran visa belum juga keluar. Ratusan calon jemaah umroh asal Tuban, Jawa Timur gagal berangkat. Padahal Biro Perjalanan berjanji akan memberangkatkan ke 116 calon jemaah ini pada tanggal 28 Februari lalu. Namun hingga kini calon jemaah umroh tersebut belum juga diberangkatkan.
Agen perjalanan berencana akan memberangkatkan para calon jemaah ini pada 13 Maret 2016 besok. Calon jemaah umroh gagal berangkat lantaran visa yang belum keluar. Kecewa karena visa belum selesai, ya kita sadar, kita memaklumi Pak. Karena ada masih satu saja atau dua saja anggota yang belum selesai, kan kita harus menyadari Pak. Kita itu merupakan satu kelompok, satu kebersamaan. Tapi sampai ini visanya sudah jadi Pak? Sudah jadi, sudah ada semua, itu dari 116 Tuban sudah ada semua. Tiketnya? Hah? Tiketnya sudah ada? Iya, tiket sudah ada. Di atas cuma saya nanti enggak, dari kalau saya bawa pulang satu-satu nanti paten hilang ya, biar di sana aja. Baik, untuk melihat perkembangan terbaru Jawa Timur, KM Raffelia 2 yang mengangkut puluhan penumpang terbalik dan tenggelam di perairan dermaga Ketapang, Banyuwangi. 10 orang hilang diduga kapal kelebihan muatan. Kapal motor Raffelia 2 karam saat berlayar dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal tenggelam di perairan Selat Bali, 100 meter menuju Pelabuhan Ketapang. Otoritas pelabuhan menduga kapal karam akibat mengalami kebocoran dan kelebihan muatan hingga kapal terbalik serta tenggelam. Selain penumpang kapal, juga memuat puluhan kendaraan jenis sedan, bus, dan tronton. Tenggelam ya tadi ya. Semuanya dikeluarin ini. Kapal milik perusahaan pelayaran Duta Bahari Utama ini diketahui mengalami kebocoran di lambung kapal. Posisi kapal miring berikut barang yang diangkut sebelum akhirnya tenggelam. Ya enggak, korban jiwa nih, Be. Tapi enggak selamat semua ini itu. Tapi yang di truk kan ada pasti. Sementara itu pencarian korban terus dilakukan. Tim SAR Denpasar Bali melakukan pencarian melalui udara dan laut. Hingga saat ini jumlah manifest penumpang dan anak buah kapal masih simpang siur. Namun kantor SAR Denpasar menyebutkan sebanyak 41 orang penumpang berhasil dievakuasi. Sementara 10 orang lainnya masih belum diketemukan. Hasil yang telah kami koordinasikan dari manifest 41 orang korban berhasil dievakuasi dan selamat, dan masih 10 orang dalam pencarian. Nah, 10 orang inilah nanti sebagai target prioritas oleh tim SAR ya. Proses pencarian akan melibatkan Badan SAR Denpasar Bali dan Surabaya yang difokuskan di perairan Selat Bali. Perairan Selat Bali sendiri diketahui mempunyai arus air yang sangat kencang. Tim TV One mengabarkan. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Presiden ketiga Republik Indonesia, Baharudin Yusuf Habibie, saat ini menjalani rawat inap di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Jakarta. Reporter TV One saat ini berada di RSPAD Jakarta. Kita telah terhubung bersama Randy Wicaksana. Randy, selamat malam. Ya, Randy, bagaimana kondisi Pak Habibie saat ini? Hingga saat ini, dari keterangan Adri Subono, keponakan dari B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, yang mengantarkan beliau pada pukul 4 sore hari tadi ke rumah sakit ini, dikabarkan beliau baik-baik saja, namun ia diharuskan diopname di rumah sakit Gatot Subroto dikarenakan tim dokter kepresidenan yang merujuk beliau dikarenakan demam berkepanjangan yang tidak juga kunjung sembuh. Diketahui selama 4 hari belakangan B.J. Habibie mengalami demam berkepanjangan dan juga ia mengeluhkan adanya sakit di area dengkulnya. Oleh sebab itu, tim dokter kepresidenan pun merujuk beliau untuk dirawat opname dari Lanal Gilimanuk. Demikian, Pak. Jadi, terima kasih sudah ada informasi soal manifest. Tapi kalau untuk yang dalam pencarian ini dikabarkan ada 3 orang masih dalam pencarian ini hilang atau tidak ada dalam manifest, atau memang diketahui ikut dalam kecelakaan ini. Bagaimana, silakan Pak Rudi. Baik, terima kasih. Untuk sementara ini informasi dari ABK kapal tersebut itu jumlah 14 orang. Kemudian nakoda atas nama Bambang Suryana. Nah, penumpang yang kami evakuasi bersama-sama dengan instansi terkait itu ada 72 yang dievakuasi oleh tim SAR, di mana terdiri dari 56 yang sudah berada di kantor Ketapang ASDP, kemudian
12 personil berada di 3 rumah sakit yang kita evakuasi dan 4 personil belum diketemukan, terdiri dari ibu dan anak kecil dan 2 ABK, yaitu nakodanya sendiri bersama dengan juru masak. Kira-kira informasi sampai saat sekarang ini seperti itu, demikian. Ya, Pak Rudi, saat ini kondisi dari kapal ini sudah karam, lalu kemudian bisa terlihat mungkin penyebab utama dari tenggelamnya kapal Rafflesia ini sejauh ini ya Pak, meskipun masih dalam penyelidikan, tapi apa penyebab utamanya begitu Pak Rudi, silakan. Baik, untuk tempat tenggelamnya kapal tersebut, itu dari tim SAR memang sudah tidak kelihatan. Namun dari tim SAR sudah memberi tanda dengan menggunakan pelampung. Jadi walaupun arus agak kuat, namun tetap dipantau oleh tim SAR dari Angkatan Laut. Baik. Dan Lantama 5 Brigjen TNI Marinir Rudi Andi Hamzah, terima kasih Pak Rudi. Kami juga sangat mengapresiasi bagaimana kerja dari satuan dan juga semua tim gabungan ya dalam penyelamatan ini. Kita juga berdoa ada 4 personil lagi yang masih juga menjadi prioritas pencarian ya Pak. Terima kasih Pak Rudi. Baik, ada satu lagi yang perlu saya sampaikan, bahwa dari unsur gelar Koarmatim, kami mengeluarkan 2 KRI, yaitu KRI Badik dan KRI Raas sebagai tim SAR. Diharapkan dini hari sekitar jam 2, jam 3 sudah berada di lokasi. Demikian. Baik, kita lihat seoptimal apa semua usaha dan tenaga yang sudah dikerahkan agar mudah-mudahan saja 4 orang yang masih hilang dalam pencarian bisa segera diketemukan. Terima kasih Pak Rudi, selamat malam. Baik, terima kasih. Nyatakan juga ada yang hilang 3 orang, ada yang hilang 3 orang. Nah, kita akan langsung tersambung dengan Dan Lantama 5 Brigjen TNI Marinir Rudi Andi Hamzah. Selamat malam Pak Rudi. Baik, selamat malam Mbak Balkis. Selamat malam pemirsa TV One. Baik Pak Rudi, pertama saya klarifikasi juga, ini Pak Rudi dan satuan sudah melakukan upaya penyelamatan sejauh apa Pak, sejauh ini Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Jadi tadi tepatnya jam 13.09 saya menerima laporan dari Komandan Posal Gilimanuk, Banyuwangi, di mana sekitar jam 13.09 waktu Indonesia bagian Barat telah terjadi kecelakaan laut, yaitu KMP Rafflesia 2 tenggelam dalam pelayaran dari Gilimanuk menuju ke Tapang. Tepat posisi kecelakaan tenggelamnya kapal tersebut yaitu pada posisi 08 derajat 09 menit 147 detik lintang selatan dan 114 derajat 24 menit 255 detik bujur timur. Demikian, kurang lebih 600 meter dari dermaga Ketapang, tepatnya agak di depan dari Hotel Banyuwangi Beach. Demikian, Mbak. Pak Rudi, kalau bisa diinformasikan pada saat penyelamatan dilakukan oleh satuan Anda begitu Pak Rudi, sebenarnya adakah penumpang yang memang termanifest dengan baik? Karena jumlah penumpang yang ada dalam kapal muatan barang ini masih simpang siur begitu Pak Rudi. Ada yang mengatakan 50 adalah manifest penumpang, lalu kemudian ada yang mengatakan juga bahwa yang terevakuasi sudah lebih dari 50. Artinya seperti apa Pak Rudi? Silakan. Baik, betul. Memang demikian, untuk manifest ini sampai sekarang ini kami belum bisa memastikan. Namun TNI Angkatan Laut, Lantama 5 dalam hal ini Lanal Banyuwangi, bersama-sama melaksanakan upaya SAR dengan Syah Bandar. Kemudian ada Oda Pelabuhan, kemudian personil dari Polres Airut,
kemudian juga dari personil Kodim. Mereka bersama-sama untuk melaksanakan SAR dengan kekuatan dari TNI Angkatan Laut ada 2 Patkamla, kemudian 2 perahu karet. Airut pun demikian mengeluarkan 2 kapal patroli dan Syah Bandar 1 perahu karet. Basarnas juga 1 perahu karet bersama dengan personil pos